Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sima Aldiana Meilani dengan NIM 1915201138. Saya dari kelas 4D jurusan Bimbingan Konseling Islam UIN SMA Banten. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS saya di mata kuliah logika. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang falasi. Apa sih falasi itu? Nah, falasi ini bisa disebut juga sesat pikir. Sesat pikir adalah argumen-argumen yang mengandung satu atau lebih dari kesalahan yang logis. Falasi ini terjadi karena adanya kesalahan dalam penalaran, entah itu pendengaran, penglihatan atau bacaan. Selanjutnya, di sini ada macam-macam falasi. Tetapi saya hanya akan menjelaskan 3 jenis falasi. Yang pertama ada ad baculum argumentatum ad baculum, atau bisa disebut juga ancaman atau paksaan. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris, argumentatum ad baculum ini adalah kekeliruan yang dilakukan ketika seseorang menghimbau atau memaksa untuk mengancam akan melakukan penerimaan kesimpulan. Emosi yang dihasilkan dari ancaman ini melibatkan respons emosional. Mereka dapat tumpang tindih dengan daya tarik emosional dari kekeliruan ad baculum. Contoh ad baculum yang tidak menyesatkan dibanding relevan ketika ancaman atau kekuatan terkait langsung atau kausal dengan kesimpulan. Ini terjadi ketika seseorang secara implisit atau eksplisit mengancam pembaca atau pendengar sebagai pembenaran untuk menerima kesimpulan mereka. Misalnya, seorang manajer berkata kepada karyawannya, "Anda harus memilih lembur untuk bekerja dengan tingkat gaji yang sama. Bukankah Anda juga membutuhkan pekerjaan ini, bukan?" Jadi, dia memberi pilihan, tetapi dia meyakinkan atau mengancam untuk kita memilih pilihan yang menurut dia benar, seperti itu. Yang kedua ada loaded words atau bahasa yang dimuat. Dalam retorika, loaded words atau bahasa yang dimuat ini adalah kata-kata yang dipilih untuk mencoba mempengaruhi audiens dengan menggunakan daya tarik emosi atau stereotip. Kata-kata seperti itu juga dikenal sebagai bahasa inferensi tinggi atau teknik persuasif bahasa. Kata dan frasa yang dimuat memiliki implikasi emosional yang kuat dan melibatkan reaksi positif dan negatif yang kuat di luar makna literalnya. Syarat bahasa yang dimuat ini mengacu pada kata, frasa, dan keseluruhan komunikasi verbal dan tertulis yang menimbulkan respons emosional yang kuat dari pembaca atau pendengar. Seringkali bahasa yang dimuat adalah sebagai pengganti kata atau frasa. Kata atau frasa lain yang satu lebih negatif dan positif daripada yang lain tergantung kepada keadaannya. Kata yang dimuat ini dipilih karena pembicara atau penulis yakin itu akan lebih persuasif daripada kata alternatif. Contohnya ada mempengaruhi dan mengganggu, penderitaan dan ketidaknyamanan, mengerikan dan buruk, bertulang dan kurus, dan sebagainya. Nah, istilah yang dimuat juga ini disebut dengan kata-kata emotif atau kata-kata yang etis. Pembahasan falasi yang terakhir ada false dilemma atau dilema palsu. Dilema palsu ini adalah jenis kesalahan informal atau secara spesifik sebagai salah satu kesalahan yang berbasis korelatif.
di mana pernyataan secara salah mengambil kesimpulan atau mengklaim suatu secara salah. Padahal terdapat kemungkinan salah atau tambahan opsi yang dapat menjadi valid secara logis. Sesat pikir atau dilema palsu terjadi jika seseorang memberikan dua buah pandangan atau pilihan seakan-akan hanya kedua hal tersebut yang benar. Jika salah satu benar, maka yang lain pasti salah. Faktanya, ada banyak skenario alternatif, bukan hanya kedua pilihan tersebut. Sesat pikir atau false dilemma, atau bisa disebut juga dilema palsu, mempunyai skenario seperti ini ya kira-kira. A dan B tidak mungkin keduanya benar. Jika A tidak benar, maka B lah yang benar. Hal tersebut adalah bisa disebut juga sesat pikir, karena jika A dan B tidak mungkin keduanya benar, bukan berarti A salah maka B itu pasti benar. Bisa saja alternatif selain A, ada alternatif selain A dan B, seperti itu. Contoh lain nih, membuktikan bumi datar tidaklah cukup dengan menunjukkan kesalahan dari bumi bulat. Untuk membuktikan bumi datar, mereka perlu memberikan bukti independen mendukung bumi datar tanpa menggunakan pada pembuktian bahwa bumi itu bulat. Seperti itu. Contoh yang lainnya ada, misalkan saya membela koruptor. Dia akan yang memiliki pemikiran dilema palsu ini akan menyebut bahwa saya juga termasuk koruptor karena saya membela koruptor, tidak membenarkan, tetapi saya sedikit membela koruptor. Seperti itu. Seseorang yang memiliki dilema palsu itu akan berpikiran bahwa saya juga sama seperti koruptor, seperti itu. Seperti contoh lain, misalkan Yuki menentang argumen ketuhanan dalam sebuah topik, maka dia dianggap ateis. Yuki mungkin saja orang yang percaya Tuhan, namun dia tidak setuju dengan logika ketuhanan dalam topik tertentu yang mungkin tidak perlu digunakan. Kira-kira seperti itu. Baiklah, terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.